Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bagus Wibowo dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM J231230145. Hari ini, saya akan membahas sosok Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua yang terkenal, dengan kebijakan dan reformasi progresifnya, dengan tema kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada isi presentasi hari ini, terdapat latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Pada masa awal Islam, era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sangat berpengaruh bagi perkembangan peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai pemimpin yang membawa reformasi besar dalam berbagai aspek, termasuk pemerintahan, sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan visinya yang progresif, ia membangun sistem yang kokoh dalam struktur sosial hukum yang adil. Reformasi dan kebijakannya juga memperluas wilayah kekhalifahan hingga ke Persia dan sebagian Romawi Timur. Melalui berbagai kebijakan ini, Umar berhasil membawa peradaban Islam ke arah kemajuan yang lebih stabil dan sejahtera. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Dalam makalah ini, kita akan mengangkat beberapa pertanyaan utama seperti kebijakan dan reformasi apa saja yang diterapkan oleh Umar, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebijakan yang diterapkan Umar dan menilai pengaruhnya dalam masyarakat kala itu. Berikutnya itu bab pembahasan. Sejarah singkat masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Saat memimpin, Umar memperkenalkan diri dengan gelar Amir al-Mu'minin yang mengukuhkannya sebagai pemimpin umat Islam. Ia memperluas wilayah kekhalifahan hingga meliputi Syria, Palestina, Mesir, dan sebagian Persia, sehingga memperkuat pengaruh Islam. Struktur pemerintahan pun diperbarui dengan menciptakan jabatan seperti Al-Kifaat untuk kepemimpinan, Al-Wizarat sebagai pembantu negara, dan Al-Kitabat untuk fungsi sekretariat negara. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkokoh fondasi pemerintahan Islam yang efisien dan terstruktur. Berikutnya yaitu kebijakan penerapan hukum. Umar juga menerapkan berbagai hukum untuk mengatur masyarakat. Kebijakan seperti pembagian ghanimah atau harta rampasan perang, zakat, hukum waris, dan prinsip kias memperjelas aturan hukum yang berlaku. Selain itu, Umar memperkenalkan kalender Hijriyah yang memperkuat identitas umat Islam. Dengan itu memudahkan penjadwalan kegiatan keagamaan dan memperkokoh persatuan. Dalam kebijakan penetapan hukum ini terdapat hadis syahih dengan berbunyi man karihamin amirimi man karihamin amirihi syai'an fal yashbir fa innahu man kharaja mis sultani baron matami tatang jahiliyah, yang berarti siapa yang tidak menyukai kebijakan amir atau pemimpinnya hendaklah bersabar, sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal pun maka ia akan mati dalam jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari 630. Dan berikutnya yaitu reformasi dalam organisasi negara. Umar membentuk beberapa lembaga penting, termasuk Dewan Jundi untuk pertahanan dan keamanan negara, Dewan Al-Kharaj atau Baitul Mal,
dalam mengelola keuangan negara, dan Dewan Al-Qudot yang menjadi cikal bakal Departemen Kehakiman. Kebijakan ini memastikan pengelolaan yang baik dalam pertahanan, keuangan, dan hukum, serta mendukung kesejahteraan umat Islam secara merata. Berikutnya itu dampak kebijakan reformasi. Dalam aspek pemerintahan dan administrasi, Umar menciptakan struktur yang memperjelas pembagian kekuasaan dan tugas yang menciptakan stabilitas politik. Baitul Mal juga menjadi pusat pengelolaan keuangan negara, memungkinkan distribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan. Yang berikutnya yaitu pada aspek hukum. Kebijakan Umar menjaga disiplin dan menciptakan masyarakat yang taat aturan melalui penerapan hukum, seperti hukum cambuk bagi pemabuk. Selain itu, sistem kehakiman independen memastikan keadilan bagi seluruh wilayah kekhalifahan, meminimalkan korupsi, dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Dan berikutnya yaitu dalam aspek stabilitas sosial dan ekonomi. Penerapan Penerapan zakat serta distribusi ghanimah yang merata meningkatkan kesejahteraan sosial, menjamin bantuan untuk fakir miskin, serta mencegah ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini menciptakan lingkungan yang sejahtera dan stabil sehingga masyarakat dapat berkembang secara ekonomi dan sosial. Berikutnya, dalam aspek pengembangan peradaban dan budaya kebudayaan Islam. Ekspansi Islam pada masa Umar mengintegrasikan kebudayaan Persia, Mesir, dan Syam ke dalam masyarakat Islam, menciptakan kemajemukan yang harmonis. Penggunaan kalender Hijriah juga memperkuat identitas budaya Islam yang khas, yang mempersatukan umat Islam dalam satu perhitungan waktu. Berikutnya, dalam aspek militer dan pertahanan, kebijakan militer Umar melalui Diwan Al-Jundi memperkuat keamanan negara, menciptakan lapangan kerja, dan menanamkan kedisiplinan dalam kalangan tentara. Kebijakan pembagian ghanimah yang adil juga menumbuhkan loyalitas dalam militer, yang memperkuat ketahanan negara dari ancaman luar. Berikutnya terakhir yaitu kesimpulan. Kebijakan dan reformasi yang diterapkan Umar bin Khattab berhasil memperkuat fondasi negara Islam dengan menciptakan pemerintahan yang terstruktur, hukum yang adil, dan ekonomi yang merata. Ekspansi wilayah yang diiringi dengan integrasi nilai-nilai budaya Islam menciptakan peradaban Islam yang maju serta berwawasan luas. Kebijakan Umar tidak hanya menciptakan kesejahteraan pada masanya, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan peradaban Islam di masa yang akan datang. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya hingga akhir. Mohon bila Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.